Oke, satu pertanyaan yang nggak pernah habis-habis ditanyakan kepada saya adalah pertanyaan kogi atau nogi dulu yang harus saya pelajari. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaan yang selalu ada adalah kogi atau nogi bagus mana ko menurut Koko? Up to you. Sekali lagi kalau saya bertanya ini ada pertanyaan antara gi atau nogi, lebih dulu mana, bagus mana, mana yang lebih cocok dipelajari untuk saya dan sebagainya. Menurut saya dua-duanya punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi masing-masing itu punya kelebihan, punya kekurangan. Tidak ada salah satu yang 100% benar. Apapun tujuan Anda belajar. Baik Anda belajar BJJ untuk hobi, baik Anda belajar BJJ untuk self defense atau untuk yang lain-lainnya. Nggak ada jawaban yang 100% benar. Kalau Anda tanya kepada saya mulai belajar BJJ itu adalah BJJ dengan gi. Lalu pelan-pelan saya juga belajar BJJ dengan nogi. Sampai hari ini pun saya mengajarkan BJJ dengan gi dan nogi. Kenapa? Karena menurut saya BJJ gi dan BJJ nogi itu adalah dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahin. Kalau kalian lihat koin, ya koin itu ada sisi gambar, ada sisi angka. Nggak bisa dipisahin, saya cuma mau gambar aja, dua-duanya gambar. Atau Anda melihat koin, saya cuma mau dua-duanya angka. No, itu tidak bisa. Menurut saya ada dua sisi yang harus ada di BJJ. Dan sebelum kita mulai lebih lanjut, kita melihat sedikit sejarahnya BJJ itu apa. Kalau kita lihat BJJ pada waktu pertama kali Brazilian Jiu-Jitsu ada di Brasil. Dari awalnya keluarga Gracie belajar dari pejudo dari Jepang. Mereka semua berlatih BJJ ya tentunya dengan menggunakan gi. Karena itu adalah tradisi yang ada dari Jepang, itu selalu menggunakan latihan dengan menggunakan gi atau baju latihan yang komplit. Jadi di awalnya dulu semua kelas BJJ yang ada di Brasil itu diajarkan dengan menggunakan gi. Bahkan saat keluarga Gracie mulai masuk berkembang ke negara-negara lain seperti ke Amerika dan negara-negara yang lainnya pun di awal mereka fokusnya adalah BJJ dengan menggunakan gi. Lalu pelan-pelan mulai ada banyak pertandingan-pertandingan seperti MMA dan sekitarnya yang peraturannya tidak menggunakan baju. Tapi kalau Anda ingat di UFC yang awal pun keluarga Gracie waktu mereka fight, mereka pasti memakai baju gi lengkap. Nah, kemudian peraturannya berubah, mulai nggak boleh pakai baju dan sebagainya. Akhirnya mulai populerlah yang namanya BJJ dengan tidak menggunakan gi. Jadi hanya pakai rasgat seperti ini. Bahkan kalau yang extreme case yang lama-lama dulu mereka tandingnya nggak pakai baju. Tapi menurut saya ya kok latihan nggak pakai baju ya gimana ya. Kemudian pelan-pelan hampir semua klub Brazilian Jiu-Jitsu yang ada di dunia pun mereka mulai mengajarkan BJJ dengan nogi. Bahkan kalau kita ngomong di IBJJF yang awalnya hanya ada pertandingan BJJ dengan gi, akhirnya mereka juga membuka cabang untuk pertandingan BJJ nogi. Oke, jadi International Brazilian Jiu-Jitsu Federation pun membuka pertandingan-pertandingan BJJ nogi. Tetapi nogi itu belum booming sampai akhirnya ada pertandingan namanya ADCC, Abu Dhabi Combat Championship, yang disponsori oleh Sultan dari Abu Dhabi. Itu mulai pertandingan dengan nogi only, all submission dibolehkan, semua submission boleh dipakai, kuncian kaki yang aneh-aneh pun semua boleh dipakai. Itu mulai lebih terkenal lagi. Sampai-sampai ada yang namanya Eddie Bravo yang waktu itu terkenal sekali, dia berhasil mengalahkan Royal Gracie. Dia menggunakan teknik-tekniknya rubber guard dan sebagainya. Jadi akhirnya dia membuka sebuah sekolah Brazilian Jiu-Jitsu dan dia membuka khusus nogi. Namanya 10 Planet BJJ. Ya khusus nogi. Jadi mereka hanya pakai rasgat dan celana MMA. Jadi kalau ada yang tanya kepada saya, kok bagus mana gi sama nogi? Kalau Anda tanya kepada saya, di tempat kita di Shaka BJJ Academy kita mengajarkan fundamental selalu dengan menggunakan gi. Saya punya beberapa alasan kenapa sebaiknya kita mulai belajar dengan gi. Tetapi sekali lagi saya tekankan bahwa ini bukan final, ya kan, belum tentu. Semua pelatih di dunia, di Indonesia semua punya pertimbangannya sendiri. Kenapa milih gi, kenapa memilih nogi? Di tempat saya mulai fundamental kelas dengan gi. Karena menurut saya dengan gi orang punya grip yang lebih realistis, dalam artian bisa grip ada yang di grip. Kalau Anda baru belajar, Anda tidak punya sesuatu untuk dipegang, Anda bingung mau pegangnya di mana. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dengan ada gi, Anda gerakannya lebih terkontrol, lebih tidak bisa, wah pokoknya licin bisa gini gitu. No, Anda terkontrol, gerakannya lebih ada friction, akan gerakannya lebih lambat sedikit, lebih teratur. Akhirnya jadi bisa lebih terstruktur untuk Anda belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Tapi itu dari sudut pandang saya.
Jadi waktu kita belajar teknik, kita ada sesuatu yang di grip. Waktu kita sparring juga, kita bisa kontrol lawan lebih baik. Untuk di awal kita belajar, Anda belum punya pengetahuan yang banyak, Anda bisa ada yang di grip, ada yang di grip, ya kan? Memang akhirnya bisa ada potensi terjadinya namanya stalling, orang yang cuma pegangan baju aja. Tetapi that's for real. Apalagi kalau Anda belajar juga untuk self defense. Kenyataannya orang di luar sana mereka nggak mungkin dong datang kepada Anda nggak pakai baju, nggak ada yang nggak pakai baju. No, orang di luar rata-rata menggunakan baju juga. Misalkan self defense, ada baju yang bisa di grip, ada kerah yang bisa dipakai untuk choke, ada jaket mungkin yang dipakai, ada celana yang bisa dipegang dan sebagainya. Realitanya pakaian itu akan membantu. Kalau Anda latihan hanya dengan pakai kaos, ditarik ya sobek kaosnya, ya kan. Itu kenapa perlu ada baju BJJ gi dan bahannya selalu tebal, karena emang ditarik-tarik kuat. Itu yang alasan-alasan yang kita pakai kenapa kita mulai belajar sebaiknya dengan menggunakan gi. Nah, setelah Anda belajar fundamental, Anda belajar dengan gi, itu terserah Anda. Anda mau explore lebih lanjut, saya selalu menyarankan setelah Anda belajar fundamental, Anda punya skill di fundamental, Anda berkembang, kembangkanlah di dua-duanya. Anda belajar BJJ dengan gi, dengan teknik-teknik yang lebih lanjut, Anda juga belajar no-gi. Nah, di no-gi, Anda akan belajar lagi dari awal. Kalau Anda hanya belajar BJJ dengan gi, banyak orang yang belajarnya hanya belajar gi, pada waktu tidak ada baju atau no-gi, bingung, yang mau di grip apa, mau dicari bajunya nggak ada di grip. Anda harus grip pada pergelangan, Anda harus grip pada lengan, Anda harus grip pada leher karena nggak ada baju yang jadi pegang, Anda harus grip pada kepala, Anda grip pada ankle, Anda grip di hips. Oke, bahkan caranya gripping pun kadang-kadang orang kalau grippingnya nggak ngerti grip itu bingung juga kan. Kadang ada orang grip seperti ini. Menurut saya ini grip seperti ini, meluk orang grip seperti ini sangat berbahaya karena jari-jari kita bisa cedera. Oke, ada banyak cara-cara untuk Anda melakukan grip. Mesti Anda menggunakan cable grip, Anda menggunakan S grip, atau Anda menggunakan grip-grip yang lain. Oke, wrist grip seperti ini itu jauh lebih lanjut. Anda bisa pelajari di kelas-kelas no-gi. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, apakah lebih bagus saya belajar gi atau no-gi? Jawaban saya belajar dua-duanya. Tapi kalau baru mulai belajar, sebaiknya Anda belajar BJJ dengan menggunakan gi. Oke, by nature kelas BJJ no-gi itu jelas akan jauh lebih fast pace, jauh lebih cepat, jauh lebih licin, jauh lebih ada banyak scramble. Dalam artian scramble, Anda tidak bisa kontrol lawan Anda. Anda tidak bisa benar cuma dipegangin lawan Anda yang mana-mana. No, ada slip-nya Anda bisa slip. Anda pegang di pergelangan ini masih bisa slip. Lain dengan kalau Anda gripping di gi, Anda bisa tahan lawan Anda lebih lama. Anda grip di collar, Anda bisa tahan lawan lebih lama. Anda pegang di kepala, Anda kepalanya dikeluarin bisa lolos. Apalagi kalau sudah mulai berkeringat, ya kan, sudah mulai panas, ya kan. Anda gerakannya jauh lebih cepat, jauh lebih fast pace, temponya lebih cepat. Dan itu berbeda sekali. By nature juga berbeda. Napasnya bisa Anda lebih habis. Karena nggak pernah latihan BJJ dengan no-gi, saat Anda bertanding dengan BJJ no-gi, Anda bisa habis napas cepat banget karena Anda tidak terbiasa. Anda ngontrol lawan, biasanya Anda grip di lawan Anda, lawannya nggak bisa lari karena Anda cuma pegang. Anda pegang seperti ini, Anda pegang pergelangan tangannya dia tarik bisa lolos. Anda pegang kepala, dulu pegang collarnya dipegang, di grip, lawannya nggak bisa lari. Sekarang cuma pegang peluk seperti ini, lawannya bisa keluarin kepalanya, bisa lari. Fast pace, scramble. That's it, that's the nature kalau Anda berlatih BJJ no-gi. Nah, kalau Anda latihan BJJ gi dan Anda latihan BJJ no-gi, Anda akan punya dua-duanya. Anda punya kelebihan di dua-duanya. Anda kalau lawan Anda melakukan gerakan-gerakan yang fast pace, fast move, scramble, Anda pun juga terbiasa. Apalagi Anda terbiasa dengan ada grip, dibantu dengan adanya grip, ada grip, tentu akan jauh lebih bagus lagi. Sedangkan di sisi lain, Anda yang biasanya berlatih hanya no-gi, saat Anda berlatih gi, Anda akan dipaksa untuk jadi technical. Contohnya, Anda mau escape dari side. Kalau ini no-gi, terkadang Anda bisa escape jauh lebih cepat. Kenapa? Karena licin. Karena lawan juga tidak punya kontrol yang lebih rapat. Anda hanya bisa pegang di badan dan sebagainya. Saat Anda berlatih BJJ dengan gi, karena ada baju yang dipegang, lawan bisa kontrol lebih rapat. Ada belt yang bisa di-grip dan sebagainya. Semuanya akan menjadi lebih rapat. Tidak mudah untuk Anda escape hanya dengan mengandalkan scramble. Anda harus belajar untuk technical. Anda harus metodis. Jadi ada metode A, B, C, D Anda harus lakukan supaya Anda bisa escape. Nggak bisa cuma pakai slip kayak belut gitu ya, nggak bisa. Ya kan? Anda bisa lakukan slip kayak belut gitu ya.
Saya punya beberapa murid yang kayak gitu sistemnya. Dia kalau main kayak belut mulut saya. Ya, that's it. Works di BJJ dengan no-gi. Saat Anda menggunakan gi, itu dunia lain. Karena lawan Anda bisa grip. Lawan Anda bisa grip. Tidak bisa gampang bergerak, tidak gampang untuk licin dan sebagainya. Semuanya harus Anda escape dengan metodis. Kalau Anda bisa escape metodis, metodenya Anda paham A, B, C, D, E-nya Anda paham, meskipun dengan no-gi, Anda juga bisa melakukan hal metode yang sama, teknik yang sama. Oh, jadinya jauh lebih bagus lagi. Ditambah dengan Anda bisa scramble, perfect. Oke. Kalau Anda lihat juara-juara di dunia, mostly mereka itu juara di gi, itu juga biasanya mereka juga juara di no-gi. Walaupun sekarang banyak orang yang akhirnya memilih untuk spesialisasi. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang hanya spesialis, hanya turun di pertandingan no-gi. Ada juga orang-orang yang hanya turun di pertandingan dengan gi. Tetapi sebagian besar kalau mereka tanding di gi, mereka juga tanding di no-gi. Dan tentunya ada sedikit pengecualian untuk mereka yang belajar BJJ untuk MMA. Nah, kalau tujuan Anda memang tujuannya untuk Anda belajar BJJ untuk mixed martial art, Anda mau tanding di pertandingan-pertandingan yang arahnya adalah mixed martial art, tentunya akan jauh lebih bagus Anda memang start BJJ belajar dengan no-gi. That's it. Kenapa? Karena Anda harus terbiasa dengan pace yang lebih cepat tadi tentunya. Tetapi kalau Anda memang mempunyai waktu lebih sedikit, lebih banyak, Anda belajar BJJ dengan gi, itu juga akan bagus untuk Anda untuk mempelajari sisi teknikalnya. Kalau Anda melihat juara-juara yang di UFC, juara-juara yang di One Championship, juara-juara yang di One Pride Championship yang di Indonesia pun, mereka rata-rata yang juara mereka juga belajar untuk grappling. Entah mereka belajar grappling BJJ secara gi maupun juga no-gi. Tetapi tentunya mereka akan lebih berfokus untuk belajar BJJ dengan no-gi karena jelas pace-nya, kemudian untuk escape dengan slippery, kontrol-kontrolnya pun semua tidak bisa kontrol baju, semua yang dikontrol adalah body. Oke, itu sesuatu yang harus dibiasakan dalam tempo waktu yang panjang. Oke guys, jadi sedikit saya rangkumkan. Jadi kalau Anda mau bertanya kepada saya bagus mana BJJ gi atau no-gi, jawaban saya belajar kedua-duanya. Kalau di tempat kita di Saka BJJ, kita akan selalu menyarankan untuk belajar mulai dari kelas fundamental dengan menggunakan gi. Karena beberapa keuntungan-keuntungan yang saya jelaskan tadi. Anda bisa kontrol lebih bagus, Anda dapat technical lebih bagus, dan sebagainya. Tetapi setelah itu, kembangkan juga skill Anda, jangan hanya di gi, tetapi juga Anda pelajari BJJ dengan no-gi. Karena di situ Anda akan belajar BJJ yang jauh lebih luas lagi, Anda akan belajar kontrol yang lebih banyak lagi, Anda juga belajar berbagai macam submission yang mungkin di kelas-kelas BJJ yang gi sulit dilakukan, tetapi di kelas BJJ yang no-gi sangat mudah dilakukan. Oke, pelajari dua-duanya, Anda akan menguasai dua sisi mata uang dan itu membuat BJJ Anda jauh lebih bagus lagi. Oke guys, keep on training and hope to see you all on the mat. Host.